Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali. Setelah kemarin kita membahas tentang apa itu bentuk aljabar, kita mengenal tentang komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kita mengenal tentang suku, ada suku yang sejenis, ada suku yang tidak sejenis. Nah, barangkali ada yang terlupa tentang hal-hal yang tadi, silakan bisa diputar kembali video yang sebelumnya. Kali ini kita akan sharing, kita akan berbagi, kita akan belajar, kita akan membahas tentang bagaimana menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, untuk menyederhanakan bentuk aljabar, kita perlu mengenal operasi-operasi yang ada pada aljabar itu sendiri. Baik, kita langsung saja mulai. Baik, operasi aljabar yang pertama yang akan kita pelajari adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kemarin di video sebelumnya kita sudah mengenal tentang suku, ya, ada suku yang sejenis, ada suku yang tidak sejenis. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar ini hanya bisa dilakukan pada suku yang sejenis saja, gitu ya. Sekali lagi, kita ulang, operasi penjumlahan dan pengurangan pada operasi aljabar ini hanya bisa dilakukan pada suku yang sejenis saja. Nah, suku yang sejenis di video sebelumnya sudah kita bahas, ya. Cirinya ada dua. Yang pertama, variabelnya adalah sama. Yang kedua, variabelnya berpangkat sama. Oke, ini adalah ciri dari suku yang sejenis. Logika sederhananya adalah seperti ini. Jika ayah membeli 2 buah apel, kemudian ayah simpan dalam sebuah keranjang, kemudian ayah membeli lagi buah apel sebanyak 5 buah. Kemudian disimpan di keranjang yang sama. Maka di keranjang tersebut kita akan mengetahui, kita akan mendapatkan total buah apel yang ada di keranjang tersebut adalah sebanyak 7 buah apel. Gitu ya. Nah, lain ceritanya, ibu membeli 2 buah apel, kemudian disimpan dalam suatu keranjang. Kemudian ibu membeli lagi sebanyak 10 buah jeruk dan disimpan di keranjang yang sama. Maka kita akan mengatakan bahwa di keranjang tersebut akan terdapat 2 apel dan 10 jeruk. Begitu ya. Jadi, logika sederhananya adalah seperti ini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya bisa kita lakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Contoh soal, perintahnya adalah sederhanakanlah. Oke, soal nomor 1, di sini sudah tertera 2A tambah 3 tambah 4A. Ini diminta untuk disederhanakan. Kita lihat di sini ada 3 suku kalau kita analisa, ya. Ada 3 suku, ya. Yang pertama adalah 2A, yang kedua adalah 3, dan yang ketiga adalah 4A. Nah, dari ketiga suku ini ada 2 suku yang sejenis, yaitu 2A dan 4A. Maka kalau ingin kita sederhanakan, ibaratnya seperti ini. 2 apel ditambah 4 apel, maka akan menjadi 6 apel tambah 3. Begitu. Kenapa 6A dan 3 tidak kita jumlahkan menjadi 9A? Ini tidak bisa. Kenapa? Karena 6A dan 3 ini bukan suku yang sejenis. Ya. Ibaratnya seperti tadi, apel dan jeruk tidak bisa kita jadikan satu. Tetap kita sampaikan, tetap kita ungkapkan
tetap kita sebut sebagai apel dan jeruk. Begitu ya, jadi jawabannya selesai sampai sini. Dan ini adalah bentuk yang paling sederhana. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini masih sama, perintahnya adalah kita diminta untuk menyederhanakan. Ya. Di sini ada 11A tambah 3B dikurang 2A. Nah, sedikit saja mengulang. Ya. Dalam matematika, misal 4 dikurangi 3, ini boleh kita tulis menjadi 4 ditambah negatif 3. Begitu ya. Atau agak lebih jelas, kita tulis di sini, 4 dikurangi 3 itu boleh kita tulis menjadi 4 ditambah negatif 3. Atau kita sebut 4 ditambah minus 3. Begitu ya. Kembali ke soal ini, 11A tambah 3B dikurang 2A, ini boleh kita tulis menjadi seperti ini. Kita modifikasi. 11A tambah 3B ditambah minus 2A. Begitu. Ya. Nah, kita analisa di sini. Ada dua suku yang sejenis, yaitu 11A dengan minus 2A. Nah, ini bisa kita tambahkan. 11A ditambah minus 2A. 11 apel ditambah minus 2 apel. Maka akan menjadi 9 apel. Tambah 3B. Dan ini sudah selesai. Ya. Kenapa? Karena 9A dan 3B ini adalah dua suku yang tidak sejenis, sehingga adalah yang paling sederhana. Sudah selesai. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Perintahnya masih sama, kita diminta menyederhanakanlah. Di sini terdapat 4A kuadrat ditambah 3A ditambah 8A pangkat 2. Kalau kita perhatikan, di sini ada dua suku yang sejenis, yaitu 4A pangkat 2 dan 8A pangkat 2. Sedangkan 4A pangkat 2 dan 3A ini tidak sejenis. Ini tidak sejenis. Kenapa? Padahal sama-sama simbolnya, variabelnya adalah A. Dia dikatakan tidak sejenis karena pangkatnya berbeda. Yang satu adalah A pangkat 2, yang satu A saja. Begitu ya. Sehingga ini dikatakan tidak sejenis. 4A pangkat 2 tambah 8A pangkat 2, maka menjadi 12A pangkat 2 ditambah 3A. Dan ini sudah selesai. Ini yang paling sederhana. Tidak bisa dilanjut kembali karena 12A pangkat 2 dan 3A ini bukan suku yang sejenis. Ya, selesai sampai sini. Kita ke soal nomor 4 sekarang. Ya, kita lihat di sini ada 3AB ditambah 5A dikurang 2AB. Seperti biasa kita coba modifikasi. Cara menulisnya menjadi 3AB ditambah 5A ditambah minus 2AB untuk memudahkan. Ya, kita modifikasi cara penulisannya. Sekarang kita lihat dari tiga suku ini ada yang sejenis, ya, yaitu 3AB dengan minus 2AB. Ya, karena variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Maka 3AB ditambah minus 2AB ini ditambah dengan ini, maka menjadi 1AB ditambah 5A. Gitu ya. Ketika ingin dirapihkan 1AB ini boleh kita tulis menjadi AB saja ditambah 5A, sehingga hasil akhirnya menjadi seperti ini. AB tambah 5A. Begitu. Ya, jadi seperti ini ya, yang bisa kita jumlahkan, yang bisa kita kurangkan itu adalah hanya suku-suku yang sejenis saja.
Baik, barangkali ini sharing kita di kesempatan kali ini. Tonton terus video-video selanjutnya. Kita masih akan membahas tentang operasi aljabar, insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.